Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan presentasikan tentang kalimat efektif yang punya syarat kesepadanan, kehematan, kesejajaran, dan kelogisan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Nisa Ulfatul Salihah sebagai moderator dan pemateri, dan rekan saya Kris Nur Alpin sebagai pemateri kedua. Dan Gani Algifar Anur. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian dari kalimat efektif. Yang dimaksud dengan kalimat efektif itu adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus ada dalam kalimat, yaitu subjek dan predikat, serta memperhatikan ejaan dan memilih kata yang tepat. Kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca ataupun pendengar. Ada beberapa pengertian kalimat efektif menurut para ahli. Yang pertama, kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami oleh orang lain secara tepat. Menurut Ahadiyah, Arsyad, dan Ridwan 2001. Selanjutnya, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas, sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca, menurut Arifin. Selanjutnya, materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Kris Nur Alvin. Kepada Kris Nur Alvin, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan syarat-syarat penulisan kalimat efektif. Adapun syarat penulisan kalimat efektif adalah sebagai berikut. 1. Kesepadanan struktur. Kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini diperlihatkan oleh kesatuan gagasan yang kompak dan kepaduan pikiran yang baik. Beberapa ciri kesepadanan adalah sebagai berikut. Kalimat itu mempunyai subjek dan predikat yang jelas. Yang kedua, dalam kalimat ini tidak terdapat subjek yang ganda. Yang ketiga, kata penghubung intrakalimat tidak dipakai pada kalimat tunggal. Yang keempat, predikat kalimat yang tidak didahului oleh kata yang. Contoh, bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu itu tidak efektif. Yang efektif adalah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Yang kedua, syarat-syarat penulisan kalimat efektif adalah kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat dalam menggunakan kata, frasa, atau bentuk yang lain yang dianggap tidak perlu. Kehematan ini tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Penghematan di sini mempunyai arti penghematan yang memang tidak diperlukan. Sejauh tidak menjalani kaidah tata bahasa, penghematan dalam dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, menghilangkan pengulangan subjek. Contoh, karena dia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat ini. Yang benar adalah, karena tidak diundang, dia tidak datang di tempat itu. Yang kedua, menghindarkan pemakaian subordinat pada hiponimi kata. Contoh, ia memakai baju warna merah. Yang benar adalah, ia memakai baju warna merah. Yang ketiga, menghindarkan kesinoniman dalam suatu kalimat. Contoh, sejak dari pagi ia merenung. Itu contoh kalimat yang tidak efektif. Contoh kalimat yang efektif adalah sejak pagi ia merenung. Terima kasih kepada Alvin yang telah menyampaikan materinya. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Den Gifari An-Nur. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan yang ketiga,
yaitu kesejajaran atau keparalelan. Keparalelan atau kesejajaran adalah kesamaan bentuk yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama dalam suatu kalimat menggunakan nomina, maka bentuk kedua dan seterusnya harus juga menggunakan nomina. Dan apabila bentuk pertama menggunakan verba, maka bentuk kedua dan selanjutnya harus menggunakan verba. Contohnya, namanya ditulis dengan jelas di kertas segel atau pencantumannya di kertas khusus. Kalimat yang tadi tidak mempunyai kesejajaran karena dua bentuk kata yang mewakili predikat terjadi dari bentuk yang berbeda. Yaitu, apa kalimatnya? Yaitu ditulis dan pencantuman. Apabila kalimat itu diperbaiki dengan cara menyejarkan kedua bentuk itu, maka akan menjadi seperti ini. Namanya ditulis dengan jelas di kertas segel atau dicantumkan di kertas khusus. Nah, seperti itulah. Selanjutnya yang keempat, yaitu adalah kelogisan. Apa itu kelogisan? Kelogisan adalah suatu gagasan ataupun ide yang dapat diterima oleh akal sehat manusia. Kelogisan bahasa memiliki memiliki arti yang dapat diterima oleh akal. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan bahwa kalimat itu mudah dipahami. Logis atau tidaknya suatu kalimat itu dapat dilihat dari maknanya, bukan dari strukturnya. Suatu kalimat dapat dikatakan logis apabila informasi dalam kalimat tersebut dapat tersampaikan dan dapat dipahami oleh pendengar dan dapat diterima oleh akal ataupun nalar. Contoh kalimat tidak logis. Jalannya macet. Apa yang salah? Sebenarnya bukan jalannya yang macet, tetapi lalu lintas kendaraan yang macet. Nah, sekian. Terus saya akan menyebutkan beberapa contoh kalimat efektif. Berikut ini merupakan beberapa contoh dari kalimat efektif. Yang pertama, Aris membeli pulsa untuk kakaknya. Yang kedua, para wanita perlu berhati-hati apabila para wanita perlu berhati-hati jika melewati lorong. Baik, jadi kesimpulannya, kalimat efektif itu adalah kalimat yang singkat, jelas, padat, dan mudah dipahami oleh pembaca. Dan syarat dari penulisan kalimat efektif itu ada 4. Yang pertama, kesepadanan, kehematan, kesejajaran, dan kelogisan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.